welcome back. Let's talk. Hari ini agak cantik ya. Dirahin dulu dikit. Nih. Pengen tahu ini apa ya? Ini namanya Atomy Lip Glow. So natural, right? Ini produk Korea dan kamu bisa dapetin di seluruh dunia ya, dan di Indonesia juga udah ada. Yang pengen tahu produknya, gue udah review beberapa, lihat aja channelnya ya. Oke, welcome back, let's talk. Oke, as I promise you girls ya, gue tuh ya berawal dari pengalaman pribadi, terus banyak juga yang DM karena memang kita tuh dari Februari ya ini pandemik ya, jadi banyak banget kita nggak punya pergaulan gitu kan ya, terus akhirnya banyak yang DM gua gitu kan, Kaneli boleh nggak kenalan online gitu kan, yang lucu ini banyak banget yang nanyain, Kaneli ajarin dong gimana caranya ketemu bule anak Tuhan gitu kan, padahal kan nggak harus bule, banyak juga kok orang-orang Indonesia yang anak Tuhan gitu kan. But anyway, I would like to help you ya, dan gue akan sharingin tentang hal ini hari ini di Let's Talk, okay? But anyway, sebelum kita ngomongin yang namanya online dating ya, kalau saran gue, online dating ini menjadi pilihan terakhir. Jadi sebenarnya ada kurang lebih 5 tempat yang mungkin bisa membuka pergaulan kamu ya, tapi ketika udah mentok karena corona, ya kita akan gue akan share tentang online dating ini boleh nggak sih kak, terus sebagai anak Tuhan boleh nggak sih nyobain online dating atau kencan online. Oke, you ready? First ya, coba kita cek dulu sama-sama, ada 5 tempat nih sebelum kamu memutuskan dating online, coba cek dulu ya. Ada di 5 tempat ini kemungkinan besar kamu bisa ketemu teman hidup kamu atau ketemu nambah pergaulan. Yang pertama gereja, oke? Kayak gereja lagi pandemik, tapi ya kan nggak akan selamanya ya, tapi kamu bisa ketemu di gereja. Yang kedua di persekutuan. Nah sekarang kan nih karena gereja tutup, jadi banyak persekutuan. Kamu kadang-kadang nimbrung ke komunitas-komunitas teman kamu gitu kan ya, bisa komsel, komunitas Kristen tentunya, terus komunitas hobi ya, hobi bersepeda, pokoknya komunitas yang positif ya, tapi jangan komunitas yang mabok gitu ya, jangan ya, gue nggak saranin itu ya. Kayak komunitas traveling, tapi yang kamu tahu orang-orangnya bener gitu ya, kamu kan lebih tahu. Yang ketiga adalah acara perkumpulan keluarga atau marga. Ini bisa nih, kayak orang Batak kan suka ada acara apa sih itu setahun sekali ya, terus Chinese juga kan, kayak gue pernah MC soalnya di di perkumpulan marga tertentu gitu kan. Nah itu biasanya suka mereka bawa anak-anak kan, sampai akhirnya ketemu semuanya, sepupu, dan ada juga biasanya saudara ke saudara gitu kan ya, bukan yang bertalian darah, nggak bisa kenalan di sana. Yang keempat, tempat kerja ya, tempat kerja karena sehari ketemu banyak juga kan akhirnya jadi gitu ya. Yang kelima adalah ini di tempat undangan kawinan, banyak loh orang yang ketemu jodoh di undangan kawinan ya. Nah ini 5 ya, jadi tapi kalau misalnya 5 ini mentok dan nggak ketemu, ya udah yang ke-6 ya, dating site atau online dating ya. Oke, let's talk about this today with me Nelly ya. Jangan lupa subscribe ya, buat teman-teman yang lagi galau juga boleh nih ya tonton ini ya. Oke, yang pertama adalah nih, kan pasti orang nanya gini kan, kak anak Tuhan boleh nggak ikutan online dating ya? Oke, gue mau kasih tahu ya, boleh ya. Gini, nggak masalah gimana kamu caranya ketemu pasangan kamu ya. Gue nanti akan testimoni gue sendiri. Awal-awal suami gue ngeliat gue di salah satu dating online. Gue sendiri pernah ada di beberapa online dating yang gue review hari ini, nanti episode berikutnya ya, yang gue suggest. Dan di salah satu itu gue sempat 7 tahun, ada yang 7 tahun di situ gue paling lama. Dan justru gue udah nggak aktif, tapi ternyata suami gue sekali-kalinya masuk online dating dan lihat gue ada di sana gitu. Jadi dia pertama kali lihat gue justru di online dating. Oke, kita lanjutin dulu nih. Jadi nggak masalah kamu ketemu pasangan di mana ya, karena gue percaya Tuhan bisa pakai apa aja untuk mempertemukanmu dengan pria yang dari Tuhan. Nah, yang terpenting adalah siapa yang kamu kencani gitu loh. Ya, mau online, mau offline ya, mau ketemu di bemo, dimanapun gitu ya. Ya, sebenarnya bukan tentang dimananya ya, tapi siapa yang akan kamu kencani ya. Karena buat Tuhan gini, Tuhan tuh penting banget gitu ya, dengan siapa kamu akan memutuskan
memutuskan hidup bersama gitu loh sampai maut memisahkan ya. Jadi mau dunia nyata atau online dating, sebenarnya kita sama-sama punya peluang untuk ketemu orang yang tepat ya. Jadi kita memang perlu hikmah Tuhan ya. Gue udah bagiin sebelum-sebelumnya gimana sih ya supaya bisa ada 10 tuh ya, yang cewek harus tahu apakah dia pria dari Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalau mencoba online dating ya, selama kamu melakukannya satu, mengandalkan firman Tuhan ya. Yang kedua ya, kamu tetap berpusat kepada Kristus. Jadi tujuan kamu kenalan lewat online dating itu tuh karena bukan sekedar cara kamu sendiri gitu, tapi kamu mencoba karena kamu tahu mungkin Tuhan akan mempertemukanmu dengan seseorang. Jadi tujuannya tetap godly gitu ya. Jadi bukan tentang alatnya, tapi tentang hati nuranimu, bagaimana kamu ingin bertemu atau Tuhan menggunakan alat tersebut untuk kamu ketemu dengan dia. Oke? Jadi boleh, tapi ingat itu hanya sebuah alat, tetap tujuannya adalah tujuan ilahi. Oke, jadi biarkan Tuhan yang berkehendak dalam hidup. Jadi kita nggak perlu ngotot, Tuhan lama banget sih ngirimin jodoh, udah gue bantuin deh gitu, gue ikutan dating online. Nah, gue dulu pernah tuh udah kayak gitu, tapi kan gue udah kasih tahu 7 tahun 10 tahun gak nemu tuh ya kan, justru di ujung yang kayaknya udah malas Tuhan ketemuin gitu ya. Nah yang kedua, nah ini penting banget, tolong ya catat, ini warning, jangan coba-coba ikut online dating tanpa tahu bahayanya dan cara menangkalnya ya. Nanti gue akan share ya, jadi apa saja yang kamu harus persiapkan gitu kan ya. Terus kamu harus tahu juga gitu kan ya, bahwa ingat di online dating itu mau Kristen juga, gue pernah ikutan beberapa Kristen berbayar, bahkan itu tetap aja ada scam ya. Hati-hati loh ya, gue sih nggak pernah ketipu ya, tapi ada scam, ada bahkan sampai pemerasan. Kan banyak kasus pemerasan, temen gue ngalamin serius diperas gitu ya, disuruh entahlah gimana ceritanya gitu ya, sampai dia bikin kayak video telanjang gitu dan akhirnya diancam. Itu serem banget ya. Dan kita tahu ada banyak juga bahkan sampai yang namanya terjadi pembunuhan kan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan yang terbaru tuh di Jakarta gue baca sampai dimutilasi. Itu kan perkenalan dari dating online ya. Nah makanya nanti gue akan review dating online top 5 yang suggest karena gue pernah ada di sana ya. Oke, jadi kamu harus tahu dampak negatifnya ya. Jadi pelajari baik-baik ya. Kamu harus tahu menangkalnya, gimana cara menangkalnya. Nah ini dia ya, ada tipsnya ya. Oke, nah ini sebenarnya salah satu cara menangkalnya adalah terbuka dengan seseorang yang kamu percaya saat mencoba dating online. Oke, jadi cerita gitu ya, kita sama teman, gue lagi nyobain nih gitu kan, online dating gitu kan. Kalaupun misalnya ada yang kamu udah mulai kenal ya, nah nanti gue akan kasih tahu gimana tips yang aman. Oke, mencoba online dating, that's gonna be the detail ya. Kita ngomong dulu yang pertama, boleh nggak sih sebagai anak Tuhan ya. Oke, nah terus adalah yang berikutnya adalah ya, kamu boleh serius tapi jangan terlalu serius gitu ya. Jadi jangan baper ya, karena ketika kamu ketemu orang cowok nih online, apalagi kalau misalnya dibully, dia nanti akan pakai bahasa you were like a flower in the garden, kind of like that, you know, like it melt your heart. Hati-hati, karena seringkali online ini kita jadi terbawa emosi dulu gitu ya, jadi terbawa emosi dulu dan ini bahaya ya. Jadi boleh serius tapi jangan terlalu serius ya. Nanti next stepnya gue akan kasih tahu detail gimana supaya aman ya. Terus yang kelima adalah ya jangan mudah menyerah, terus jangan langsung teribat, pokoknya jangan baper, jangan terlibat secara emosional gitu ya. Yang baru juga kenalan, karena kamu ngerasa itu tipe kamu langsung kayak he is the one or she is the one, gue langsung baper gitu kan. Jangan ya, jangan. Nanti gue jelasin ya, karena gue mau kasih tips lebih detail nanti tentang hal ini ya. Jadi terus tapi juga jangan juga gampang nyerah gitu kan, baru sehari nggak ada yang ini, nggak ada, udah tinggalin. Nah, jangan juga ya, jangan terlalu melibatkan emosional, jangan juga mudah menyerah ya. Nah terus yang keenam, ini penting banget, jangan lupa tujuan kamu sebenarnya ikut online dating tuh ngapain ya. Jadi kebanyakan tujuan orang Kristen ikut online dating adalah menemukan seorang yang akan dinikahi dan hidup bersama ya kan. Tapi ada juga loh orang yang berpikir online dating mau buang-buang waktu. Dulu gue sempat ngerasa kayak gitu ya. Jadi ketika kamu nanti berkenalan, berselancar, kamu sudah punya nih ukuran
mau tujuannya mau ngapain gitu ya, goalnya. Kalau memang untuk menikah ya, jadi kamu cobalah serius di sana, tapi tadi jangan terlalu emosional sebelum ketemu ya, nanti gue ceritain lebih detail ya. Nah gitu ya, jadi menurut gue sih itu catatan kakinya penting banget ya. Jadi kita perlu tahu bahwa boleh gak sih kak? Boleh, selama itu di dalamnya kamu tetap menaruh Tuhan menjadi pemimpin ya, memimpin kamu. Karena gue sama suami begitu ya, jadi memang dipimpin. Jadi suami gue tuh nggak pernah ikutan online dating sama sekali, nggak pernah ikutan karena dia sibuk pergi misi, udah hampir keliling 20 negara. Terus someday ketika dia pulang dari misi, ada salah satu cici rohaninya, kakak rohaninya gitu lah, terus dia bilang why don't you try online dating. Terus dia bilang ngapain, buang waktu. Nah gitu kan ya. Tapi entah kenapa hari itu dia mencoba gitu ya. Gue cerita sedikit ya gitu, dia mencoba. Nah ketika dia mencoba berselancar, rupanya dia menemukan profil gue di sana gitu ya. Dia menemukan profil gue di sana, dan singkat cerita sebenarnya di dating site itu dia nggak bisa suratin surat, nggak bisa message. Jadi memang online dating yang gue join ini dia di batas negara gitu. Jadi nah waktu itu dia masih di US, belum balik ke Brazil. Jadi kalau di US doang gitu, jadi nggak bisa tuh kirim email atau message ke gue, dan kalaupun dia kirim gue nggak bisa baca gitu singkat ceritanya. Nah setelah gue lama nggak masuk si dating online itu, jadi gue keluar masuk gitu. Nah 9 bulan kemudian ceritanya gue baru baca ya. Dan aneh itu juga, harusnya gue nggak bisa baca tapi gue bisa baca, tapi gue nggak bisa reply. Waktu itu gue nggak bisa reply gitu. Jadi nah menurut gue kalau bukan Tuhan yang buka itu situsnya, akhirnya dia bisa kirim email dan gue bisa baca. Kalau bukan Tuhan siapa coba yang bikin, ya kan? Nah jadi menurut gue dating site bisa Tuhan pakai memang untuk mempertemukan kita gitu. Nah singkat ceritanya nih, dia karena dia nggak nemuin jawaban, tidak menerima email gue dan lain-lain, dia Google lah gitu kan, dan menemukan profil gue di Instagram gitu. Karena Instagram gue private, dia justru pertama kali terkesan semuanya bisa membaca profil gue dari social media. Nah ini nanti gue akan bahas ya, sebenarnya penting juga sih tahu social media seseorang ya, kita bisa tahu latar belakangnya. Oke, segitu dulu ya ngomong-ngomong tentang yang namanya online dating itu boleh atau enggak ya. Oke, next episode nih langsung gue akan share tentang apa saja yang harus kita lakukan, atau etikanya, atau hal-hal detail tentang online dating. Oke, check this one out. Oke,